Pemirsa, petugas gabungan masih melakukan proses evakuasi terhadap kedua bangkai bus yang terlibat kecelakaan di jalur Ngawi Madiun. Inilah pemirsa proses evakuasi kedua bangkai bus yang terlibat kecelakaan adu banteng di jalur Ngawi Madiun, Jawa Timur. Selain mengevakuasi bangkai mobil, petugas juga masih melakukan evakuasi penumpang yang masih berada di dalam bus. Hingga kini pihak unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan pendataan jumlah korban. Ya, sebelumnya pemirsa terjadi kecelakaan maut antara dua bus yang terjadi di Jalan Raya Magetan Ngawi, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan bus cepat Eka jurusan Yogyakarta-Surabaya dan bus Sugeng Rahayu jurusan Surabaya-Yogyakarta. Kedua bus ringsek akibat saling tabrakan. Bahkan bus Sugeng Rahayu terlempar dan jatuh di sebuah warung yang berada di pinggir jalan. Kecelakaan mengakibatkan 17 korban, 2 sopir bus dan seorang pejalan kaki tewas di tempat, sedangkan 14 penumpang dari kedua bus terluka. Dugaan sementara kecelakaan ini dipicu bus berusaha menghindari penyeberang jalan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus kecelakaan bus, kita sudah terhubung dengan Kapolres Ngawi AKBP Argo Wiono. Selamat sore Pak Kapolres. Ya, selamat sore. Ya, Pak Kapolres, di jalur ini sangat sering terjadi kecelakaan. Apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini, Pak? Ya, tentunya kalau kita lihat dari kejadian barusan itu kita belum bisa simpulkan secara rinci. Bisa jadi dari human error ataupun kelalaian lainnya. Apakah kondisi kendaraan juga memiliki pengaruh. Nah, ini tentunya sedang didalami oleh penyidik. Tapi kalau kita lihat dari lokasi, kontur jalan, cuaca, kemungkinan tersebut juga memiliki pengaruh karena lokasi tersebut jalannya cenderung lurus dengan aspal yang sangat baik, sehingga kemungkinan pengemudi berpotensi untuk menambah kecepatan karena memang jalannya juga cukup lebar seperti itu. Termasuk juga cuaca, apakah saat kejadian kecelakaan hujan kemudian jalanan licin sehingga terjadilah kecelakaan ini atau seperti apa nih Pak Kapolres? Iya, kejadian terjadi kurang lebih menjelang dini hari, yaitu pukul 5:15. Kemungkinan masih gelap dan ada indikasi pengemudi berusaha menghindari adanya penyeberang jalan, sehingga mungkin dengan kondisi yang tidak terlalu masih menjelang pagi hari, artinya belum terlalu terang, masih remang-remang, ini juga memiliki pengaruh sehingga terjadi kecelakaan seperti itu tadi. Ya, Pak Kapolres, kita ketahui bersama bahwa salah satu bus Eka ini juga beberapa kali juga track recordnya juga sering terjadi kecelakaan. Bagaimana dengan izin dan sebagainya nih Pak Kapolres? Ya, ini juga masih kita dalami apakah kirnya masih berjalan, kemudian kondisi layak kendaraan dan sebagainya. Kita juga memerlukan adanya saksi ahli dari teknisi yang memang di situ mungkin ada bagian karoserinya, kemudian teknisi mesin, apakah bannya ini, tentunya teknis seperti ini semuanya sedang kita dalami, sehingga kita juga belum bisa menyimpulkan seperti apa, mengingat hari ini tadi kita berusaha fokus untuk menyelamatkan korban luka dan mengevakuasi bus yang melintang di tengah jalan itu. Dan apabila nanti ada update akan kita sampaikan. Dan untuk saat ini bis yang melintang sudah bisa dipinggirkan sehingga jalan sudah terbuka atau bagaimana Pak Kapolres? Ya, saat ini untuk kedua bis sudah kita pinggirkan. Terakhir tadi baru dilakukan olah TKP oleh tim TAA atau Traffic Analysis Accident, itu semua data juga sudah diambil. Kemudian untuk bis Eka sendiri sudah kita tarik ke kantor, tinggal bis Sugeng Rahayu, karena kita kesulitan untuk mengevakuasi, jadi rencananya untuk atap yang sudah terpotong sebagian sampai hampir ke belakang itu akan kita potong terlebih dahulu, kemudian bagian itu nanti akan kita tarik, karena sekarang pada saat menarik terkendala adanya atap yang masih menempel di belakang, jadi masih menempel badan bus, jadi tidak bisa kita tarik. Takutnya membahayakan pengguna jalan lainnya. Termasuk pemeriksaan ke sejumlah saksi, apakah juga sudah dilakukan Pak Kapolres? Iya, untuk saksi sendiri kita baru menanyakan
para penumpang bus yang Para kondisinya luka ringan. Jadi sudah kita kumpulkan beberapa keterangan, termasuk dari kondektur yang juga menyampaikan informasi pada saat terjadinya kejadian itu, di mana dugaan awal ada pejalan kaki yang menyeberang sehingga pada saat itu bis yang berlawanan dari arah utara ke selatan itu membanting setir, namun karena jaraknya terlalu dekat dengan bus EK, akhirnya terjadilah tabrakan itu. Baik, AKBP Argo Wiono, Kapolres Ngawi, Jawa Timur, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.